Oke guys, kita bertemu lagi di video yang kelima atau di video minggu ini. Kita akan membahas beberapa materi, diantaranya adalah VLAN dan trunking. Pertama-tama kita akan membahas tentang VLAN. VLAN atau bisa disebut juga Virtual Local Area Network. Saya akan memberi gambarannya. Misalkan, ini adalah sebuah ruangan. Akan dibagi menjadi beberapa device atau divisi. Yang ini engineering, yang ini programming, dan yang ini adalah marketing. Ini akan saya beri IP 192.168.10.1. Yang ini akan saya beri 192.168.20.1, dan yang ini saya akan beri IP 192.168.30.1. Masing-masing PC ini akan terhubung pada switch karena untuk saling mengirimkan data, salah satunya dengan cara menghubungkannya dengan switch. Dan masing-masingnya akan diberi yang ini briefnya 20, yang ini briefnya 30, yang ini briefnya 40. Dan disitulah VLAN akan dibutuhkan untuk mengatur manajemen setiap divisi. Itulah fungsi satu dari VLAN, dan fungsi lainnya adalah memecahkan broadcast domain, yaitu mengirimkan ARP kepada PC yang terhubung. Atau bisa juga seperti anggap aja ini tuh switch, ini switch, ini switch. Jadi kita bisa menggambarkan kita memiliki satu switch yang dapat dibagi menjadi 3 switch karena berbeda broadcast domainnya. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada definisi VLAN. Kita akan lanjut ke dalam praktek VLAN-nya. Oke guys, kita bertemu lagi di video ini. Saya akan mempraktekkan VLAN. Pertama-tama kita akan menyiapkan sebuah topologi. Kita membutuhkan satu switch dan membutuhkan 6 PC. Untuk mempermudahnya yaitu dengan klik kontrol dan klik PC-nya. Kita membutuhkan 6 PC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita juga akan menghubungkannya dengan kabel. Sama, untuk mempermudahnya juga kita klik kontrol dan klik kabelnya. Kita hubungkan PC 1 ke PC 2 ke switch. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, kita akan membagi menjadi beberapa kelompok. Kita klik draw ini, kita pilih fill color, select fill color. Kita akan menggunakan warna kuning untuk kelompok. Jangan lupa klik OK. Kita akan ini kelompok pertama. Lalu kita juga akan membuat kelompok yang keduanya, yaitu dengan berwarna biru. Kita juga akan memberikan IP. Ini dengan IP 192.168.10.10/24 dengan IP kelompok sebelahnya 192.168.20.1.
slice 24. Dan kita akan memberikan VLAN di sini untuk kelompok pertama, VLAN-nya yaitu 10, dan di sini VLAN-nya 20. Sebenarnya range VLAN itu dari 1 hingga 4096. Tidak lupa setelah penyetingan IP, kita juga akan menyeting atau mengkonfigurasikannya. Di desktop kita masukkan IP-nya. Kita copy terlebih dahulu untuk mempermudah pengkonfigurasiannya pada PC yang lain. Titik 2. Dan ini titik 3. Kita juga jangan lupa konfigurasikan kelompok yang kedua. Titik 1 jangan lupa mengkopinya untuk mempermudah. Setelah pengkonfigurasian ini, sebenarnya dalam seperti ini juga PC 1 dan PC 2 dapat berkomunikasi karena memiliki IP yang sama. Sedangkan jika PC 2 ke PC 6 itu tidak akan bisa karena IP yang berbeda. Sekarang kita akan setting pada switch-nya. Switch yang ini. Lalu enter. Sekarang kita akan masuk ke global konfigurasi seperti pada video sebelumnya, yaitu dengan ini terhubung pada FA2 dan ini terhubung pada FA3. Untuk kelompok pertama, kelompok kedua FA yang FA4, FA5, dan FA6. Jelas kan? Nah, lalu kita ketik INT FA 0 slice 1. Bentar. Kita akan membuat VLAN-nya, yaitu VLAN 10 untuk kelompok yang pertama. Lalu kita akan beri name, yaitu namanya programming. Lalu kita klik enter. Lalu kita exitkan dulu untuk keluarnya. Untuk kenapa kita exitkan dulu? Karena kita untuk melihat apakah VLAN-nya sudah terdata atau belum. Kita klik enter. Lalu kita klik atau ketik do show VLAN brief. Nah, ini interface-nya sudah terhubung pada VLAN, dan di sini kita ada di sini VLAN 10 yaitu programming, tapi belum terdaftarkan. Sekarang kita akan mendaftarkan VLAN 10. FA-nya berapa aja? Kita ketik INT FA 0 slice 1, enter. Lalu kita ketik juga switch access port, switch port access VLAN 10. Fungsi dari ini
adalah untuk memasuki FA pada VLAN, dan sekarang kita klik enter. Nah, ada kesalahan ternyata. Nah, kita klik exit. Kita akan mengeceknya dengan yang sama, yaitu to show VLAN. Nah, di sini VLAN sebelumnya sudah terdata, yaitu ada FA1. Sekarang kita akan memasukkan, karena kelompok kelompok pertamanya itu ada FA 0 size 2 dan FA 0 size 3. Kita akan memasukkannya dengan INT FA 0 size 2. Lalu switch port access VLAN 10. Kita juga akan exit. Kita akan memasukkan FA slash 3 switch port access VLAN 10. Kita sekarang cek apakah sudah terdata dengan do show VLAN port. Oh, salah. Brief. Oh. Do show Nah, di VLAN 10 kita sudah mendaftarkan FA 0 size 1, FA 0 size 2, dan size 3. Sekarang kita akan menyeting untuk VLAN 20 atau kelompok yang kedua. Kita ketik VLAN 20, lalu kita beri nama marketing. Lalu kita exit. Lalu kita cek apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, VLAN 20-nya sudah terdaftar, yaitu dengan nama marketing. Kita akan mendaftarkan FA dengan cara sekaligus, yaitu dengan ketik interface range FA 0 size 4 sampai 6, karena tadi kita sudah mengetahuinya kelompok keduanya yaitu FA-nya dari 0 hingga 6, 0 size 4 hingga 6. Lalu enter, switch port VLAN 20. Oh, switch port access
Nah, jika sudah, kita exit, kita cek dengan cara yang sama. Nah, di sini sudah terdaftar FA 0/456 terdaftar pada VLAN yang ke-20. Sekarang kita akan mencobanya mengirim FA/1 ke FA/6. Sebelum itu kita cek dulu apakah sudah terdaftar atau sudah melakukan komunikasi. Kita ketik show MAC address table. Kita cek, kita ketikkan label, lalu klik enter, klik address label, lalu klik enter. Di switch ini ternyata belum ada yang Nah, di sini sudah tertera belum ada pengiriman komunikasi. Sekarang kita akan melihat. Kita klik simulation. Kita akan mengirimkan pada PC1 ke PC6. Kita cek. PC1 akan mengirimkan pesan pada switch. Switch akan mengirimkan pada PC setiap kelompoknya. kita isi tempat akan mengirimkan paket ke, misalkan di sini isi 4 ke isi 4 akan mengirimkan paket ke switch. Misalkan kita akan mengirim PC1 ke PC3. PC1 akan mengirimkan pada switch. Switch akan mengirimkan kepada beberapa PC yang ada kelompok 1, sedangkan PC2 mengeluarkan tanda X, artinya itu bukan alamat atau komputer pada PC2. Lalu PC3 mengirimkan pada switch, mengatakan bahwa yaitu alamat saya, lalu mengirimkan kembali pada PC1, dan PC1 mulai perpingan pada PC3 dan selesai. Di sini tulisannya adalah sukses. Kita akan cek.
Nah, di sini sudah tertera komunikasinya karena tadi kita sudah menjalankan komunikasinya. Berikut adalah fungsi dari VLAN, yaitu memecahkan broadcast domian untuk mengirimkan ARP pada PC-PC yang terhubung. Kita akan bertemu pada video selanjutnya. Oke guys, kita akan membuat sebuah topologi jaringan dalam 2 ruangan karena ruangan pertama kita sudah. Sekarang kita akan membuat pada ruangan satunya lagi. Itu dengan menyiapkan switch seperti pada ruangan yang pertama, yaitu dengan mengklik kontrol lalu klik PC-nya. Kita membutuhkan 6 PC, lalu kita akan menghubungkannya. Sama halnya seperti di ruangan yang sebelah, kita akan menggunakan warna. Untuk kelompok pertama kita akan menggunakan warna kuning. Lalu untuk kelompok yang kedua kita akan menggunakan dengan warna yang biru. Kita akan memberikan IP yang sama, yaitu 192.168.10 0/24. Ini juga kita sama dengan IP yang di ruangan sebelah, 192.0/24. Ini juga kita akan beri dengan VLAN 10. Ini juga dengan VLAN 20. Kita akan melanjutkan dengan pengkonfigurasian. Karena 3-nya sudah di sini, berarti kita ke titik 4. Jangan lupa melakukan pengkopiannya. Jangan lupa menghubungkan antar switch. Untuk switch-nya bisa berkomunikasi, kita masuk kepada switch yang ini. Dengan konfigurasi T. Bentar. Interface FA0/7, karena kita akan menghubungkan kabel switch dengan yang sudah terhubung dengan switch. Lalu switch mode terang, yaitu untuk mengaktifkan mode terangnya. Klik enter. Di sini mode terangnya sudah aktif.
sekarang kita akan masuk ke ruangan yang kedua, mendaftarkan VLAN dengan masuk ke global, dengan mengetik enable invite. Lalu ketik interface FA0/1. Itu dengan mengetikkan interface F, yaitu dengan cara kita mendaftarkan VLAN 10 dengan nama Rock Remy. Lalu exit, kita mendaftarkan juga VLAN 20 dengan nama marketing. Lalu kita pilih exit. Lalu sekarang kita akan mendaftarkan interface pada VLAN tersebut. Kita ketik interface range FA0/1 hingga size 3. Lalu switch port, akses VLAN 10. Lalu klik enter, exit. Kita akan mengeceknya dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah terdaftar. Sekarang kita akan mendaftarkan kita cek. Lalu kita klik switch port, akses VLAN 20. Lalu kita exit, kita cek. Di situ sudah tertera FA-nya. Sekarang kita akan mengaktifkan mode terangnya.
Oke, setelah tadi pendaftaran interface FA0 saya setuju dengan mode terangnya. Sekarang kita akan coba mengirimkan dengan klik simulation. Lalu kita akan mencoba mengirimkan PC1 ke PC2. Lalu kita lihat PC1 mengirimkan pada switch, switch mengirimkan pada switch lagi dan mengirimkan pada IP yang sama di ruangan yang pertama. Lalu switch pada ruangan kedua juga mengirimkan pada masing-masing PC. Ternyata PC1 dan PC3-nya tidak terdetek. Ternyata PC2 menjawab itu alamat saya pada switch, switch mengirimkan pada switch ruangan yang sebelah dan mengirimkan pada PC yang pertama. Dan disitulah mulai pada perping PC1 ke PC2 di ruangan yang kedua. Dan di sini PC2 kembali mengirimkan pingnya ke PC1. Nah, di sini tulisannya successful, berarti kita sudah berhasil membuat dua ruangan dapat berkomunikasi. dengan beberapa mekanisme. Kemudian kita akan coba mengirimkan paket dengan jalan 20 dan influencer. Bisa dilihat display allowance terang artinya adalah dan berapa saja yang Lalu sekarang kita akan mencoba pada VLAN 20 PC 4 ke PC 5 di ruangan 2.
Di sini tulisannya beres, mari kita cek. Dengan show interface terang. Nah, di sini sudah tertera mengirimkan pada atau telah berkomunikasi ke mana saja. Nah, tulisan VLAN allowed and activate in managing domain adalah yang tadi FA berapa saja yang dapat berkomunikasi. Sekarang kita akan mendaftarkan VLAN-VLAN-nya. Sekarang kita ke konfigurasi T, lalu kita masuk ke interface FA0/7, lalu kita ketikkan switch port terang VLAN. Karena yang diizinkannya yaitu VLAN 10 dan 20, kita ketik 10,20, lalu enter. Oh, ada yang kurang. Switch port terang allowed VLAN 10,20, lalu kita ketik exit, lalu kita cek dengan do show interface terang. Nah, di sini sudah terverifikasi VLAN allowed on terang udah aktif. Begitu cara untuk mengaktifkan mode terang pada dua ruangan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya. Sekarang kita akan membuat satu lagi ruangan. Kita akan membuat satu lagi topologi, di sini satu. Butuhkan 6 PC.
kita hubungkan semua PC pada switch. Tidak lupa juga switch dengan switch. Lalu kita bedakan dengan warna yang sama. Untuk kelompok pertama yaitu untuk warna kuning. Yang kedua, kita memakai warna biru. Lalu kita samakan dengan IP yang sebelumnya. Ini kita akan samakan saja semuanya. VLAN ke 10, ini VLAN ke 20. Sekarang kita konfigurasikan kepada setiap PC-nya. Setelah ini kita akan menghubungkannya pada switch. Pilih CLI. Kita masuk ke konfigurasi global. Sekarang kita akan membuat konfigurasi VLAN. Name yang untuk yang pertama yaitu programming. Ini untuk VLAN yang keduanya yaitu VLAN 20. Namanya yaitu marketing.
Sekarang kita akan memasukkan beberapa FA di atas. Kita ketik interface range FA0/1 hingga 3, switchboard, akses, VLAN. Kita pilih exit, kita masukkan interface VLAN interface range FA0/4 hingga 6, lalu switch port akses VLAN 12. Sekarang kita akan mencoba mengeceknya dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah tertera. Sekarang kita akan memasukkan mode terangnya, tapi kita masuk ke sebelah sini dulu. Kita tinggal masuk ke interface FA0 size. Di sini size-nya size 7. Ini interface-nya size 8, di sini interface-nya size 7. Kita masuk ke konfigurasi T. Kita masukkan INTFA0/8, lalu kita masuk ke switch mode term. Sini sudah, kita cek
Karena di sini sudah sukses, kita aktifkan di sebelah sini. Kita ketik int fa0/7 dengan ininya switch mode terang. Exit. Sekarang kita akan mengeceknya dengan do show interface terang. Di sini sudah tertera FA07-nya sudah. Sekarang kita coba mengeceknya dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini. Dua-duanya sukses. Kita sekarang akan nyoba untuk menggunakan multi layer. Lalu kita akan menghubungkannya. Sama cara menghubungkannya dengan int fa0 size 8, lalu mode switch, mode terang. Di sini sudah, tinggal kita hubungkan di sebelah sini. Layer mode terang dan juga dengan mengaktifkan tapi untuk switch ini Sekarang kita masuk ke global konfigurasi. Kita masuk ke interface fa0 size 1, lalu ke switch port mode terang. Nah, karena kita dapat rejected atau tidak bisa melakukan konfigurasi atau mengaktifkan mode terang karena encapsulation-nya itu adalah auto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang terang dan
Oke, sekarang kita akan membahas DTP atau Dynamic Trunk Protocol. Sebelumnya kita sudah membahas tentang trunk dan akses. Trunk yaitu menuju untuk switch dan akses menuju untuk end device. Nah, kita masuk ke dynamic protokolnya. Jika dynamic auto bertemu dynamic auto kembali akan menjadi akses. Jika dynamic auto bertemu dynamic desirable, itu akan menjadi trunk. Jika dynamic auto bertemu dengan trunk, akan menjadi trunk. Dan jika dynamic auto bertemu dengan akses, akan menjadi akses. Misalkan ini adalah sebuah PC yang ini PC 1, ini PC 2 yang terhubung oleh kabel. Ini misalkan ini itu DA atau dynamic auto, yang ini adalah DB, dynamic desirable atau DB, ini akan menjadi akses. Bisa dirangkum atau disimpulkan adalah bahwa dynamic auto adalah menunggu, dynamic desirable itu mengajak, trunk itu memaksa, sedangkan akses sama dengan trunk yaitu memaksa. Kita akan lanjut ke praktiknya supaya dapat lebih dipahami lagi. Oke, kita akan lanjut ke dalam praktiknya. Pertama-tama kita akan membutuhkan 2 buah switch. Kita akan menghubungkan dengan kabel. Karena di sini terhubung dengan FA sama-sama dengan 0/1, kita akan masuk ke sini, tapi sebelum itu kita akan mengeceknya dengan masuk ke global dulu. Masuk ke preference, lalu kita akan mengeceknya dengan show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini itu adalah dynamic auto, administrasinya adalah dynamic auto, lalu operasionalnya yaitu static access. Yaitu artinya kalau administrasi adalah mode yang akan digunakan dalam konfigurasi, sedangkan kalau operation yaitu untuk yang dijalankan. Sekarang kita masuk ke switch yang kedua untuk mengecek kembali. Masuk ke preference, kita untuk mengeceknya terlebih dahulu interface FA0/1 switch port.
Sama-sama administrasinya adalah dynamic auto, operasionalnya yaitu static access. Oke, sekarang kita akan mencoba masuk dulu ke sekarang kita masuk dulu config, lalu ke interface FA0/1, lalu ketikkan switch port, mode dynamic disable. Sekarang kita cek ke do show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini sudah terganti dynamic disable dengan operasionalnya trunk. Kita cek juga di switch yang pertama. Kita akan mengecek dulu show switch interface FA0/1 switch port. Nah, di sini kita akan di sini ada dynamic auto, tapi operasionalnya adalah trunk. Kita akan memaksakan administrasinya juga dengan mode trunk. Kita masuk ke konfigurasi T, lalu ke interface FA0/1. Masuk ke dalam mode preview range, lalu kita ketikkan show interface trunk. Di sini sudah tertera bahwa FA07 yaitu encapsulationnya 802.1q dengan natifnya yaitu 1. Native VLAN-nya itu by default dan terteranya yang ke-1. Sekarang kita masuk ke switch yang kedua. Sama, kita masuk ke mode preview range. Kita ketikkan show interface trunk. Nah, FA07 0/8 juga sama-sama encapsulationnya 802.1q dan natifnya sama-sama 1. Native VLAN adalah suatu paket tanpa harus
melalui di Tigort. Contohnya seperti tadi, PC1 ingin mengirimkan pada PC2 dengan ruangan yang berbeda, kan tadi tuh ada tulisan .winq yang artinya itu adalah Tigort. Di video ini kita akan menggantikan native VLAN-nya. Sekarang kita masuk ke konfigurasi T. Kita masuk ke interface. FA0 size 8. Lalu kita ketikkan switch, port, trunk, native VLAN 20. Sekarang kita exitkan terlebih dahulu dan kita cek dengan mengetikkan do show interface trunk. Nah, di sini FA08-nya natifnya sudah terdetek, yaitu 20. Sekarang kita cek pada switch yang ketiganya, pilih CLI. Kita masuk ke global configuration. Karena di situnya yang switch yang ketiganya yang terhubungnya adalah FA07, kita ketikkan FA07-nya. Lalu kita ketikkan switch, port, trunk, native VLAN 20. Kita cek, exitkan terlebih dahulu. Lalu ke do show interface trunk. Nah, di sini sudah tertera, natifnya sudah 20. Sekarang kita masuk ke bagian simulasi. Kita klik simulasi. Kita coba mengirimkan pesan dari sini ke sini. Nah, di sininya jadinya tidak ada kayak .winq atau gimana yang terdetek FFFF-nya, karena VLAN-nya sudah kita ganti. Sekarang kita akan mengembalikan native VLAN-nya. Dan kita ketikkan interface
FA0/7 kita ketikkan juga switch port trunk native VLAN 1 exit. Kita juga pada switch yang kedua interface FA0/8, kita ketikkan juga switch port trunk native VLAN. Sekarang kita akan mengeceknya. To show interface trunk. Nah, di sini sudah tertera kembali pada native 1. Begitulah video untuk minggu sekarang. Sampai jumpa di video pada minggu depan. Bye bye.